Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome back to our virtual learning class. By using the V class today, I would like to share to you our next meeting, ya, about pronunciation. Kita masukin ke materi selanjutnya, pronunciation. And today's for this meeting, we will have British and American accents. Yeah, so in pronunciation, like I've told you before on the previous one, we have two kinds of English, ya kan? Sudah tahu semuanya, kita punya dua jenis bahasa Inggris gitu yang pada umumnya adalah British English and also American English. Nah, si British and American English ini gitu ya, ternyata juga ada perbedaan dalam bentuk accent. So I think if you have learned about the phonology, the phonetic symbol before, I have explained to you that some of the words are so different, whether it is in British or whether it is in American. Nah, apa saja bedanya? Kita coba lihat perbedaannya. Nah, the very first one in American and British accents itu perbedaan yang pertama adalah language, ya jelas bahasanya. Jadi si American accents ini ialah miliknya si American English, kalau British accents ialah milik si British English. Spoken in, nah ini digunakan di mana? American accents, ya aksen bahasa Inggrisnya si Amerika ini, itu kebanyakan digunakan di ya tentunya United States, ya United States of America and also Canada. Tapi kalau British accents itu kebanyakan dipakai siapa? Itu kebanyakan tentunya di United Kingdom, or mainly in England. Nah, the populernya bagaimana? Kalau si American accents ini lebih common, ya, more common around the world. Orang lebih terbiasa dengan aksen Amerika, ya bahasa Inggris Amerika ketimbang aksen dari British. Tapi meskipun katanya less common, but more idolized. Tapi lebih diidolakan si accents British ini. Kenapa? Karena ini dia, bisa dilihat ya. Nanti dijelasin kenapa. The second one, we have understandability. Ya, bagaimana tingkat kemudahan untuk memahaminya. Kalau American accents, dia easier to understand because understood by most people worldwide. Kalau American accents, dia tipenya lebih mudah untuk dimengerti. Beda dengan British accents because it is less easy to understand. And how about the types? Ternyata dua accents ini pun gitu dalam satu accents, they have a lot of types. Dalam satu aksen Amerika itu tipenya ada banyak. Ada tipe yang General American, ada Boston, New York, Eastern New England, the Southern United States, and many more. But for British accents, yeah, we also have received pronunciation, Cockney, Estuary English, West Country, Midland English, and blah 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 and so on. Sama seperti bahasa Indonesia gitu ya. Like if you are listening to Indonesia, we also have different accents, whether it is Javanese accent, Sumatra accents, ya kan? Kita sama nih bahasanya bahasa Indonesia, tapi aksennya bahasa Indonesia orang Jawa dengan aksennya bahasa Indonesia orang Sumatera itu jelas beda sekali. Ya kan bisa terbaca semuanya. Aksen bahasa Indonesianya orang Papua pun berbeda. And that's also the same in American accent sama British accent. Tipe mereka pun juga banyak gitu ya. Okay, so let's go to the next part. Ini dijelasin lagi ya tentang American and British pronunciation. Kalau si American pronunciation ini katanya when people talk about learning American pronunciation, they mean learning general American or standard American English pronunciation. Jadi kalau kita nih kan KBBI ya, bukan KBBI, ejaan yang disempurnakan. In bahasa Indonesia we have EYD. Ya kan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Artinya standar. Ya bener ya, bahasa yang disempurnakan ya kan in Indonesia. Nah, kalau American pronunciation itu nama standarnya adalah General American. Ya, si General American ini seperti yang kita pelajarin sama seperti kita ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar kan itu tidak dipakai sehari-hari. Tapi bahasa Indonesia yang baik dan benar dipakai kapan? Ya kalau dia di TV, di berita gitu ya. Orang yang baca berita akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, the same like in American, ya, the general American itu biasanya hanya dipakai di
national television in the United States. Nah, educated American usually speak standard American English juga, and that is what you will hear 90% of what you'll hear on American TV, radio, podcast, movie, web, videos, and etc. Nah, si General American Pronunciation ini disebutnya rhotic. Ya, rhotic, which means that the letter R is always pronounced. Salah satu karakteristik dari bahasa Inggris Amerika, dia bentuknya rhotic. What is rhotic? Rhotic itu bahwa huruf R ya itu jelas disebutkan. Makanya kalau di American mobil ya kan, mereka akan bilang dengan jelas car, R-nya dibaca. And then we have British pronunciation. Si British ini katanya when people talk about learning British pronunciation, they usually think of received pronunciation. Ya, kalau kita tadi bahasa Indonesia yang disempurnakan, kalau American pronunciation itu disebutnya General American, kalau British bahasa standarnya disebut received pronunciation atau RP. Nah, si RP ini katanya is the pronunciation of the British upper class, hanya digunakan orang-orang Inggris di kalangan atas. People who went to university like Oxford and Cambridge. Biasanya orang-orang yang di universitas gitu ya, terutamanya di Oxford sama Cambridge, dia pasti menggunakan si RP ini. Standar bahasa Inggris yang baik dan benar berdasarkan standarnya British pronunciation. Nah, ternyata only about 5% of Britons speak RP. Jadi ternyata orang Inggris pun hanya 5% yang menggunakan bahasa yang baku, bahasa Inggris yang baku. Gitu ya. Bahkan mungkin kalau kalian ketemu ya, Miss, why when I talk to native speaker, they even have wrong in grammar, ya kan? Kenapa sih ketika saya ketemu bule, Miss, mereka juga kadang-kadang tentisnya salah kok. Lah ya iya, sama seperti kita kan, kita bahasa orang Indonesia juga kalimat kita kan kalau ngobrol kan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah sama, nah di sini The British sendiri itu dikatakan bahwa hanya 5% saja loh orang-orang Inggris yang berbicara dengan standar ya RP tadi yang rata-rata. Ya biasanya orang-orang akademisi gitu ya, yang kuliah di Oxford, yang kuliah di Cambridge. Makanya dia bilang these are upper class people, academics, actors, biasanya kok di film-film juga gitu ya. Nah, terus kalau si American pronunciation ini dia bentuknya rhotic, R-nya jelas. Si British pronunciation ini salah satu cirinya yang paling khas adalah mereka adalah non-rhotic. Artinya R mereka itu silence, R-nya nggak jelas, nggak ada, nggak muncul, diem. Gitu ya, kecuali diikuti oleh vowels. Nah rata-rata, ini salah satu contohnya. Car, kalau di American R-nya itu jelas car. Tapi kalau di British dia hanya bilang K. If you watch Harry Potter, ya kan udah nonton kan ya film Harry Potter itu R-nya pada hilang tuh. So that's why Harry Potter, Harry-nya jelas karena diikuti oleh O gitu ya, diikuti vowels. Nah, kalau beberapa yang lainnya gitu ya R-nya suka ngilang. Makanya katanya most RP speakers also insert an R in phrases like the idea. Tapi kadang-kadang mereka nambahin sendiri gitu R. Jadi kalau cara paling mudah untuk to know whether it is American or British accents itu biasanya dilihat dari huruf R-nya ini tadi ya. Oke, next. British and American also have selain si accents, ya kan, selain si aksen suaranya gitu ya. Mereka juga beda di word, perbedaannya different word, ada juga yang different spelling, ada juga yang different pronunciation. Nah, si different word-nya ini banyak sekali nih, hanya beberapa contoh. Mungkin kalian ada bingung gitu ya, bahasa Inggrisnya tuh film atau movie? Sama-sama semua. Yang dimaksud itu ya film sama movie itu sama, tapi British menyebutnya film, American menyebutnya movie. Sama seperti lemari gitu ya. Kalau orang Inggris, British English, mereka bilangnya cupboard. Kalau American English, mereka bilangnya closet. Liburan juga tuh, kalau British bilangnya holiday, kalau American bilangnya vacation. Yang mana yang benar ya? Dua-duanya benar, terserah kalian mau pakai yang mana gitu ya. Ini banyak sekali perbedaannya. Barisan tuh square and line. Terus biscuit and cookie, itu sama, biscuit and cookie is actually the same. Yard and garden, sampah gitu ya, rubbish and garbage. Tempat parkir aja mereka beda tuh. Kalau di negara-negara yang menggunakan British, mereka nulisnya car park. Tapi kalau American, mereka bilangnya parking lot.
ya apa namanya bensin gitu ya, mereka bilang petrol and gas. Permen kan kalau British they say sweets, sedangkan kalau American mereka bilangnya candy. And then different spelling juga gitu ya, tulisannya pun kadang-kadang berbeda. Seperti ke anemia gitu ya. Kalau British dia menuliskannya anaemnya, tapi kalau American dia nulisnya anemia biasa. Gitu ya. Yang paling sering itu seperti kata color. Nah, color yang benar itu pakai U atau tanpa U. Benar semua. British dia menggunakan U, kalau American dia tanpa U. Like behavior, ya behavior, mold, ya juga mold. Matter nih ya, metre kalau British, kalau American dia meter biasa. Ya, fibre, fever. Center, pusat, center atau center, that's actually the same. Itu bedanya kebiasaan British and American. Dan yang paling jelas adalah different pronunciation. Seperti kata tadi, terutama yang R gitu ya. Oke, kalau British, nih dia bilangnya bath. Take a bath. Tapi American they say bath. Jadi yang ini menggunakan yang ini menggunakan A. Like bath and bath. Laugh and laugh, class and class, change and change, ask and ask, after and after, can and can't. Ya, ini ada hanya sedikit contoh dari perbedaan pronunciation ya. Okay, so this will be your exercise, ladies and gentlemen. So guys, it will be your exercise. Jadi silakan going to YouTube and find this video. So this is Hermione British accents. Why I have to tell you and I give you an exercise for British accents, karena kalau American accent itu udah biasa. Karena kita semua rata-rata menggunakan American accents. Tapi yang paling sulit itu mempelajari British accent. So I would like you to listen to this video and then make your own video by using the text gitu ya. Jadi ini nanti muncul nih teksnya di sini. Ikutin si Hermione bilang apa saja lalu rekam video kalian sendiri ya. So I think that's all for today's meeting. Thank you very much for watching the video. So I think that I just can close the video officially with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So see you next meeting everyone. Bye.